Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan membahas materi tentang manusia dan penderitaan. Saya sendiri Rizka Asis selaku pemateri pertama, teman saya Ardila Putri selaku pemateri kedua, dan Elis Puspitasari selaku pemateri terakhir. Jadi untuk mengefisienkan waktu langsung saja disimak videonya berikut. Baik, terima kasih kesempatannya. Karena saya pemateri pertama, jadi yang akan saya bahas yaitu apa sih itu penderitaan, apa sih itu penyiksaan. Jadi penderitaan itu berasal dari kata derita. Kata derita ini berasal dari bahasa Sanskerta yang dimana dra artinya menahan atau menanggung. Kata derita artinya menanggung atau merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi penderitaan ini bertingkat-tingkat, ada yang tingkat berat dan ada yang tingkat ringan. Sesuai dengan seseorang ini menentukan berat tidaknya intensitas penderitaan. Jadi suatu peristiwa yang dianggap penderitaan itu belum tentu merupakan penderitaan bagi orang lain. Penderitaan ini akan dialami oleh semua orang. Hal ini sudah merupakan risiko dalam hidupnya. Tuhan memberikan kesenangan atau kebahagiaan kepada umatnya, tetapi juga memberikan penderitaan atau kesedihan yang kadang-kadang bermakna agar manusia ini sadar untuk tidak memalingkan darinya. Jadi dalam Al-Quran maupun kitab suci agama lain banyak surat atau ayat yang menguraikan tentang penderitaan yang dialami oleh manusia atau berisi peringatan bagi umat akan adanya penderitaan. Selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua, apa sih itu siksaan? Jadi siksaan itu dapat diartikan sebagai siksaan badan atau jasmani, atau dapat juga berupa siksaan jiwa atau rohani. Akibat siksaan ini yang dialami oleh seseorang timbullah penderitaan. Jadi siksaan yang sifatnya psikis, misalnya kebimbangan, kesepian, dan ketakutan. Pertama yaitu kebimbangan. Kebimbangan ini dialami oleh seseorang di mana pada suatu saat ia menentukan pilihannya mana yang akan diambil. Akibat dari kebimbangan ini seseorang berada dalam keadaan yang tidak menentu sehingga dia merasa tersiksa dalam hidupnya saat itu. Bagi orang yang lemah berpikir, masalah bimbangan akan lama dialami sehingga penyiksaan itu berkepanjangan. Tetapi bagi orang yang kuat berpikirnya, ia akan cepat mengambil suatu keputusan sehingga kebimbangan ini cepat diatasi. Selanjutnya yang kedua yaitu kesepian. Kesepian ini dialami oleh seseorang yang merupakan memiliki rasa sepi dalam dirinya atau jiwanya, walaupun dalam lingkungannya ramai. Untuk mengalahkan rasa kesepian, orang perlu cepat mencari teman yang diajak berkomunikasi dan juga perlu mengisi waktu dengan suatu kesibukan. Yang ketiga yaitu ketakutan. Jadi ketakutan merupakan suatu bentuk lain yang dapat menyebabkan seseorang mengalami siksaan batin. Bila rasa takut ini dibesar-besarkan dan tidak pada tempatnya, maka akan disebut dengan fobia. Kekalutan mental adalah penderita batin dalam ilmu psikologi dikenal sebagai kekalutan mental. Secara lebih sederhananya, kekalutan mental dapat dirumuskan sebagai gangguan kejiwaan akibat ketidakmampuan seseorang menghadapi persoalan yang harus diatasi, sehingga yang bersangkutan bertingkah secara kurang wajar. Gejala-gejala yang dialami oleh kekalutan mental adalah pada jasmani sering merasakan pusing, sesak nafas, demam, dan nyeri pada lambung.
Selanjutnya pada kejiwaannya seperti cemas, ketakutan, dan mudah marah. Di sini juga terdapat tahap-tahap gangguan kejiwaan. Yang pertama, gangguan kejiwaan nampak dalam gejala-gejala kehidupan sehari-hari si penderita, baik secara jasmani maupun rohaninya. Usaha mempertahankan diri dengan cara negatif, yaitu mundur atau lari, sehingga cara bertahan dirinya salah. Jadi mungkin melarikan diri dari persoalan tetapi melawan atau memecahkan persoalan. Yang ketiga, kekalutan merupakan titik parah dari mental breakdown dan yang bersangkutan mengalami gangguan. Sebab-sebab terjadinya kekalutan mental. Yang pertama, kepribadian yang lemah akibat kondisi jasmani atau mental yang kurang sempurna. Hal-hal tersebut sering menyebabkan yang bersangkutan merasa rendah diri secara berangsur-angsur akan menghancurkan mentalnya. Yang kedua, terjadinya konflik sosial budaya akibat norma berbeda antara yang bersangkutan dengan apa yang ada di dalam masyarakat, sehingga ia tidak dapat menyesuaikan dirinya lagi. Misalnya, orang pedesaan yang berat menyesuaikan dirinya dengan kehidupan kota. Orang tua yang telah mapan sulit menerima keadaan baru yang telah jauh berbeda dari masa jayanya dulu. Penderitaan dan perjuangan setiap manusia pasti mengalami penderitaan baik berat maupun ringan. Penderitaan adalah bagian kehidupan manusia yang bersifat kodrati. Karena itu terserah kepada manusia itu sendiri untuk berusaha mengurangi penderitaan itu semaksimal mungkin, bahkan menghindari atau menghilangkan sama sekali. Manusia adalah makhluk berbudaya. Dengan budayanya itu ia berusaha mengatasi penderitaan yang mengancam atau yang dialaminya. Penderitaan dikatakan sebagai kodrat manusia, artinya sudah menjadi konsekuensi manusia hidup, bahwa manusia ditakdirkan bukan hanya untuk bahagia melainkan juga menderita. Itu manusia tidak boleh menjadi pesimis yang menganggap hidup sebagai rangkaian penderitaan. Manusia itu harus optimis, berusaha mengatasi kesulitan hidupnya. Pembebasan dari penderitaan pada hakikatnya meneruskan kelangsungan hidupnya. Caranya berjuang menghadapi tantangan hidup dan disertai doa kepada Tuhan. Manusia hanya merencanakan dan Tuhan yang menentukan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penderitaan media massa dan seniman dalam dunia modern. Jadi sekarang ini kemungkinan terjadi penderitaan itu lebih besar. Hal ini telah dibuktikan oleh kemajuan teknologi yang luar biasa. Sebagian mensejahterakan manusia dan sebagian yang lain membuat manusia menderita. Berita mengenai penderitaan manusia silih berganti mengisi lembaran koran, radio, layar TV, dan media lainnya dengan maksud lain supaya semua orang menyaksikan dan ikut merasakan dan dari jauh penderitaan manusia dan dengan demikian dapat mengubah hati manusia untuk berbuat sesuatu. Media massa merupakan alat yang paling tepat untuk mengomunikasikan peristiwa-peristiwa penderitaan manusia secara cepat kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat segera menilai untuk menentukan sikap antar sesama manusia, terutama bagi yang merasakan simpati. Tetapi tak kalah pentingnya komunikasi yang dilakukan para seniman melalui karya seni, sehingga para pembaca, penontonnya dapat menghayati penderitaan sekaligus keindahan seni. Baik selanjutnya, penderitaan dan sebab-sebabnya. Apabila kita kelompokkan secara sederhana berdasarkan sebab-sebab timbulnya penderitaan, maka penderitaan manusia dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama itu ada penderitaan yang menimpa karena perbuatan buruk manusia dan dapat juga terjadi dalam hubungan sesama manusia dan hubungan manusia dengan sekitarnya. Perbuatan buruk manusia terhadap lingkungannya juga.
menyebabkan penderitaan manusia. Penderitaan manusia juga dapat terjadi akibat penyakit atau siksaan azab dari Tuhan. Jadi siksaan dapat diartikan sebagai badan atau jasmani yang dapat berupa siksaan jiwa atau rohani akibat siksaan yang dialami seseorang. Timbulnya penderitaan. Siksaan yang sifatnya psikis dapat berupa kebimbangan, kesepian, ketakutan yang berlebihan yang tidak pada tempatnya, yang disebut sebagai fobia. Kebanyakan sebab yang menjadikan seseorang merasa ketakutan. Para ahli ilmu jiwa cenderung berpendapat bahwa fobia adalah suatu gejala dari suatu problema psikologis yang dalamnya yang harus ditemukan dan dihadapi sebelum fobianya akan hilang. Sebaliknya, hal yang merawat tingkah laku percaya bahwa suatu fobia adalah problemnya dan tidak perlu menemukan sebabnya supaya mendapatkan perawatan dan pengobatan. Kebanyakan ahli setuju bahwa tekanan dan ketegangan disebabkan karena si penderita hidup dalam keadaan ketakutan terus-menerus, membuat keadaan si penderita 10 kali lebih parah. Baik, selanjutnya yaitu pengaruh penderitaan. Orang yang mengalami penderitaan mungkin akan memperoleh pengaruh bermacam-macam sikap dalam dirinya. Sikap yang timbul dapat berupa sikap negatif maupun sikap positif. Dalam sikap negatif, misalnya penyesalan karena tidak bahagia, sikap kecewa, putus asa, dan lain-lain. Dari sikap negatif ini dapat timbul sikap anti. Selanjutnya itu ada sikap positif, yaitu sikap optimis, mengatasi penderitaan hidup, berjuang dan membebaskan diri dari penderitaan. Penderitaan itu adalah hanya bagian dari kehidupan. Apabila sikap negatif dan positif ini dikomunikasikan oleh para seniman kepada para pembaca, akan memberikan penilaiannya. Penilaiannya itu dapat berupa kemauan untuk mengadakan perubahan-perubahan nilai kehidupan dalam masyarakat dengan tujuan perbaikan keadaan yang sudah tidak sesuai ditinggalkan dan diganti dengan keadaan yang lebih sesuai, keadaan yang berupa hambatan yang harus disingkirkan.